Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri Munzalan Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia untuk bersama-sama mendaras ilmu-ilmu Islam, mengkaji atau menunaikan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang merupakan bekal terbaik dan terpenting dalam hidup kita. Harapan hidup anak-anakku masih panjang. Harapan ya, bukan kepastian. Kalau kepastian nggak tahu, gitulah. Makanya yang belum nikah cepat nikah, gitu ya. Udah tahu belum pasti, niat aja susah kayaknya. Kan ini nggak streaming kan? Nah itu loh, makanya bisa dihapus, tenang aja. Harapan hidup anak-anakku tuh masih panjang. Masih banyak yang mungkin ada dalam imajinasi, gitu ya. Apa yang akan dialami oleh masing-masing, yang pada dasarnya semuanya bobotnya berat. Kehidupan itu semakin lama, atau tepatnya sih lebih dekat ke kiamat, semakin berat. Masalahnya kiamat pasti. Jadi kita ini kan berjalan nih kehidupan nih. Kiamat itu posisinya enggak sedang dikejar. Artinya dia tidak lari, tidak menjauh. Kiamat itu udah pasti. Sudah ada ketetapannya kalau kiamat itu. Sehingga sebenarnya yang ada ketika waktu itu berjalan mendekati, kan itu. Jadi kalau ditinjau dari apa yang sedang kita jalani, kita sedang berjalan memang. Masa depan itu seakan-akan jauh gitu ya. Siapa yang sudah membayangkan 20 tahun yang akan datang? Apa yang dialami masing-masing? Wah, kan nggak tahu kan? Ini rata-rata usia berapa nih? Rata-rata 17. Rata-rata 17. Berarti kalau 20 tahun yang akan datang kan 37 kira-kira ya? Tahun 37, usia 37 tahun. Atau mendekati 40 lah gitu ya. Kira-kira gitu ya. Berarti kalau sekarang 2023 kurang lebih 2040, 2045 ya. Kira-kira apa yang dialami nanti? Intinya masih blank ya. Tapi rasa-rasanya akan semakin mudah atau semakin berat? Wah. Sekali lagi, semakin dekat ke kiamat akan semakin berat. Karena kiamat itu merupakan puncak dari segala bentuk kekacauan. Puncak dari segala kekacauan. Kiamat itu intinya kan sebenarnya ketika alam semesta ini kehilangan keseimbangan. Kehilangan keseimbangan. Kalau kehilangan keseimbangan kira-kira kacau nggak? Iyalah.
Orang bisa berenang, itu kan sebenarnya intinya ketika berenang sedang menyeimbangkan kan. Coba kehilangan keseimbangan. Ini banyak orang Sulawesi. Kalau nggak naik pesawat ya naik kapal kan. Naik perahu orang laut pantai biasa banget. Inti dari semua itu apa? Keseimbangan kan. Kalau kehilangan keseimbangan, tenggelam, karam. Kalau pesawat jatuh. Bayangkan kalau pesawat jatuh itu kira-kira apa yang terjadi? Kecelakaan pesawat itu kecelakaan yang paling kecil dibanding semua moda transportasi. Sangat jarang kecelakaan pesawat itu. Artinya kalau aspek keselamatan yang paling tinggi, keselamatannya itu adalah pesawat. Iyalah, mana ada kecelakaan pesawat kayak kecelakaan mobil. Kalau mobil makan sering, tiap hari juga ada beritanya kan. Pesawat enggak tiap hari. Kebayang kalau tiap hari. Tapi sekali pesawat itu kecelakaan, nah ada harapan selamat nggak ya? Itu masalahnya. Beda dengan mobil kan, hampir nggak ada kan. Kecuali kalau cuma tergelincir gitu, iya. Tapi kalau kecelakaannya di ketinggian 10.000 kaki, 20.000 kaki gitu kan, sekitar 1.000 meter, 2.000 meter, nggak kebayang. Itu kan intinya kehilangan keseimbangan. Nah, itu baru pesawat. Lah kalau planet ini pada terbang tuh nggak jelas gitu loh, bertubrukan, apa yang terjadi? Kiamat itu kehilangan keseimbangan. Kiamat itu puncak dari segala kekacauan. Maka tanda-tanda kiamat itu kan ngaco semua, kekacauan intinya. Hewan-hewan bisa bicara, ya kan? Kacau itu. Artinya manusia bisa ngerti bahasa hewan. Lalu kan tiba-tiba kan kita tahu ayam sedang ngomongin kita kan, gibah gitu kan, gibahin kita. Kan mah kebayang itu, burung gitu kan, ternyata dia lagi ngomongin kita dia di situ. Kan kacau. Ya. Nah intinya semakin ke depan tuh semakin berat. Maka ketika kemungkinan terbesarnya, kita bicara kemungkinan karena kita nggak tahu kepastiannya kan, semakin berat, maka bekal yang harus dimiliki oleh anak-anakku harus semakin kuat, semakin banyak. Generasi ini nggak boleh nih jadi generasi santai ini. Istilahnya apa? Generasi mager. Gitu. Gak boleh, tantangan kalian akan sangat berat. Kalau anak-anak sekarang mager, gak kebayang 20 tahun yang akan datang itu apa yang akan terjadi. Karena dengan tantangan yang berat, kemampuan kita semakin lemah. Waduh, bahaya itu. Bahaya itu. Ketika tantangan semakin berat, kemampuan kita harus semakin mumpuni. Dan itu artinya menuntut dari kita semua. Ya memang tidak hanya anak-anakku ini, dari mulai yayasan, dari guru-guru juga memang harus mengambil perhatian ya, dan peran dalam hal ini untuk kemudian jangan berpikir untuk bisa nyantai gitu loh. Jangan. Karena sekali lagi nanti kita akan sangat-sangat keteteran kalau perbekalan kita lemah sedikit, sementara perjalanan dan tantangannya lebih besar, keteteran. Yang asik itu ketika kita punya kemampuan di atas tantangan, kan asik. Kemampuan kita lebih besar daripada
masalah yang kita hadapi. Itu kan santai jadinya. Santai itu maksudnya kita sebanyak dan sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita tenang. Karena kemampuan kita di atas daripada masalah yang kita hadapi. Jangan pernah berpikir bahwa saya tidak ingin hidup dengan masalah, atau saya ingin hidup tanpa masalah. Itu mengimpi. Nah, anak-anakku itu mimpi kalau begitu. Ingin hidup tanpa masalah, di mana? Dalam situasi apa hidup tanpa masalah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Punya masalah nggak sekarang? Punya nggak? Kok nggak bilang-bilang? Masalahnya apa? Bilang ke Kayuri masalahnya, tahu. Walaupun Kayuri juga punya masalah. Setelah nikah banyak masalah. Tapi kan bukan berarti sebelum nikah nggak ada masalah kan? Tanya aja, ada masalah nggak? Ada. Kalau gitu apa bedanya? Nah gitu kan. Daripada jomblo bermasalah, mendingan nikah bermasalah. Kan gitu. Kan sama-sama bermasalah kesimpulannya. Ini contoh aja, contoh. Itulah. Jangan pernah berpikir hidup tanpa masalah. Hidup itu pada dasarnya masalah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hidup ini, intinya hidup ini adalah ujian. Ujian itu masalah atau bukan? Ya coba setiap saat diuji. Asik nggak? Asik. Ustaz Imam bikin soal ujian, bikin tiap hari ada ujian. Artinya namanya ujian itu pasti beban kan? Ya. Bisa begadang, bisa apa? Itu kalau ujiannya ujian pelajaran. Padahal kehidupan ini sendiri adalah ujian. Semua yang terkait dengan kehidupan kita ini ujian sebenarnya. Ini masalah sebenarnya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada nggak yang berada di luar dari batas al-mauta wal hayat? Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kan batas manusia punya itu. Lahir, atau katakanlah mulai dari rahim sampai lahir gitu. Kemudian nanti mati kan. Ada nggak di luar itu manusia? Nggak ada kan. Manusia semua di situ kan. Nah itu liyabluwakum. Itu semua ujian, itu masalah. Jadi kehidupan ini dasarnya masalah. Emang kalau kerjaannya tidur melulu, kemudian tanpa masalah gitu, bangun tidur aja sudah masalah dia. Oh iya kan? Orang kalau tidur melulu, dia pikir dia santai hidup, tapi ya bangun tidur aja udah masalah. Perut lapar, ya kan? Wah, terselesaikan masalahnya kalau kemudian ada nyediakan kan gitu. Asik banget tidur ya. Kerjaan tidur, bangun-bangun lapar sudah siap, tinggal makan. Asik gitu. Emang selesai makan kemudian nggak ada masalah? Ada masalah berikutnya, terus saja akan ada masalah. Tenang. Hidup itu masalah isinya. Nah sekali lagi sebenarnya jangan pernah berpikir hidup tanpa masalah. Jangan pernah berpikir bahwa hidup ini bisa nyantai gitu. Bedakan nyantai dengan tenang ya. Sebenarnya masalah dalam hidup itu bukan suatu masalah. Itu nggak enak sekali bahasanya. Bukan problem gitu. Problem itu masalah bahasa Inggris. Sebenarnya yang penting dalam hidup itu adalah kemampuan mengatasi masalah. Itu yang paling penting dalam hidup.
sebesar apapun, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, selama kita mampu mengatasi masalah, kan apa problemnya? Kan seakan-akan gak ada masalah. Masalah banyak, pusing saya masalah banyak. Sebenarnya masalah banyak itu santai aja kalau bisa menyelesaikannya. Yang membuat pusing itu bukan masalahnya yang banyak, tapi kemampuan menyelesaikannya. Apa masalahmu? Contohnya gitu. Waduh, ini dompet udah tipis, contoh gitu. Pengennya banyak, pengen ini, pengen itu. Kan itu susah tuh ya. Antara pengen ini, pengen itu, tapi dompetnya tipis. Itu kan masalah. Gitu loh. Terus besok mau ini lagi, bulan depan ingin ini lagi. Betul, akan ada banyak list tuh, 1, 2, 3. Ini contoh yang mudah gitu loh. Ketika dihitung, ya Allah, sampai bulan depan ada 5 juta yang dibutuhkan kan. Sebenarnya yang menjadi problem itu apa sih? Bukan banyaknya masalah, daftar masalah itu, bukan. Duitnya kurang kan? Coba kalau duitnya ada 50 juta. Masalahnya tadi setelah dihitung-hitung cuma 5 juta. Nyantai nggak? Nyantai. Nggak apa-apa banyak masalah, 1, 2 keperluan ini itu. Nggak kan pusing. Ketika punya duitnya 10 kali lipat, santai aja. Kan gitu. Masalah ada nggak kalau begitu? Tadi masalah ada nggak? Ada. Tenang nggak? Kok nggak tenang? Ketika punya tadi masalahnya uang, duitnya ada 10 kali lipat lebih banyak, tenang nggak? Iya. Ada masalah tapi tenang. Ini yang penting. Intinya kita harus memiliki kemampuan di atas masalah. Jangan berkejaran dengan masalah. Dalam arti masalahnya menggunung, kemampuan kita membukit. Aduh, kelelep kalau kayak gitu. Anak-anakku, ini mendasari apa yang ingin Ustadz sampaikan. Apa yang menjadi kelebihan peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW dibanding peradaban manapun di dunia? Kan di dunia peradaban banyak, yang hebat-hebat itu banyak. Ada Romawi, ada dulu Yunani, ada Pinisi, ada Persia, ada India, ada Cina, ada semacam-macam peradaban sampai hari ini. Dan ada peradaban Islam yang tentu saja yang pertama kali membangunnya adalah Rasulullah SAW. Kita bicara tentang akarnya masa Rasulullah SAW. Apa yang menjadi kelebihan atau keunggulan yang paling istimewa kalau kita membandingkan antara peradaban Islam dengan peradaban non-Islam? Apa? Apa yang menjadi keunggulan paling istimewa? Banyak keunggulan, tapi yang paling istimewa sebenarnya apa yo? Kalau bangunan piramida lebih dahsyat, sampai hari ini masih ada tuh. Sudah berapa ribu tahun, jauh dari sebelum Islam. Usia piramida itu sekitar 4.000 tahunan, 3.000-4.000 tahun. Iya. 2.000-3.000 tahun. Nah, Islam baru 1.400 tahun. Kalau bangunan ya, Rasulullah SAW meninggalkan apa bangunannya? Enggak ada. Ka'bah bukan bangunan yang dibangun Rasulullah SAW. Secara fisik Ka'bah ya segitu-gitunya. Gitu. Tapi juga bukan dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid Nabawi yang sekarang itu bukan yang dibangun Rasulullah SAW. Enggak. Itu baru kemarin sore, itu renovasi terakhir tahun 1995. Ustadz ingat banget waktu pas pertama kali ke Madinah itu pagernya aja belum jadi tuh. Baru halamannya jadi. Pagernya aja belum ada tuh. 1995. Udah pada lahir belum? Belum ya? Ya Allah.
udah tua. Padahal waktu itu kuliah. Ini rata-rata kelahiran berarti tahun 2000 ke atas nih ya? Oh. Ya udahlah, memang harus nyadar ya. Maksudnya nyadar diri sendiri udah tua. Oke lah. Apa sih keunggulan istimewa? Kualitas manusia. Keunggulan yang paling istimewa ya, peradaban Islam itu kualitas manusia. Para sahabat, nah kan para sahabat itu kan manusia kan, otomatis. Para sahabat Nabi SAW, yang intinya kan sahabat itu definisinya, ini pengertian sahabat adalah orang yang memeluk Islam, ya, atau dimulainya orang yang hidup semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi sebagai muslim, musliman, sebagai muslim, nah, gitu ya. Dan kemudian dia konsisten dengan keislamannya yang baik hingga mati, hingga meninggal. Itu sahabat. Ini harus terpenuhi nih yang tadi itu. Hidup semasa dengan Nabi SAW. Berarti kalau yang tidak semasa dengan Nabi tidak disebut sahabat. Tapi tidak cukup. Yang semasa dengan Nabi banyak. Lah, tahun 600-an Masehi itu di Indonesia sudah ada kerajaan. Lah, memang kemudian orang Indonesia disebut sahabat gitu karena semasa dengan Nabi? Enggak. Karena enggak berjumpa. Ya kan? Enggak berjumpa dengan Nabi SAW. Enggak melihat Nabi SAW. Nah, berarti yang berjumpa dengan melihat itu lebih sedikit lagi dibanding yang semasa. Yalah, yang mereka yang memang pernah berjumpa dan melihat Rasulullah SAW aja. Berarti mereka yang hidup di masa Nabi yang pernah ke Mekah atau berada di Mekah, gitu ya, penduduk Mekah dan penduduk Madinah, atau yang datang ke Madinah, gitu ya. Tapi juga ini nggak cukup, karena Abu Jahal juga melihat Nabi kan, berjumpa Nabi. Emang sahabat Abu Jahal? Bukanlah, gitu lah. Abu Jahal sahabat, gitu. Dia sebagai Muslim. Nah kan itu, bagi Muslim nih, berarti yang hidup semasa dengan Nabi SAW, kemudian dia Muslim, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, ada nggak? Ada. Ketika Islam, dakwah Islam sampai ke daerah-daerah, gitu loh, dia masuk Islam, tapi dia belum pernah berjumpa dengan Nabi, ada. Itu nggak disebut sahabat, walaupun semasa dengan Nabi SAW. Gitulah. Tapi ini juga belum selesai. Kenapa? Karena kalau sekedar masuk Islam, ada orang yang masuk Islam pura-pura masuk Islam secara zahir. Abdullah bin Ubay orang munafik masuk Islam nggak? Orang munafik masuk Islam nggak? Disebut munafik karena dia Muslim. Karena kalau nggak Muslim bukan munafik namanya, orang kafir. Gitu ya. Tapi pura-pura, makanya kemudian dia komitmen, dia konsisten komitmen dengan keislamannya, baik Islamnya sampai meninggal. Nah, untuk kemudian munafik nggak masuk sahabat. Dia sudah sezaman dengan Nabi, melihat Nabi, kemudian masuk Islam pula, tapi tetap aja bukan sahabat karena munafik, gitu ya. Nah, bahkan kalau orang munafik itu sholatnya aja bareng Nabi SAW di Masjid Nabawi. Coba bayangkan, nggak mudah ya jadi orang baik itu ternyata. Di zaman Rasulullah SAW aja nggak mudah. Ada orang yang menolak, kafir, ada yang pura-pura munafik. It's okay. Nah, ini jelas berarti sahabat nih. Ini definisi sahabat nih, ya. Itu definisi Ibn Hajar Al-Asqalani, imam atau ulama hadis yang terkenal. Kalau kita kemudian membaca riwayat hidup para sahabat itu, kita akan dapati banyak sekali hal atau fakta yang mengejutkan sebenarnya.
terutama terkait dengan kekuatan perubahan gitu, yang melahirkan karya-karya besar di tangan para sahabat ini. Pertanyaannya, orang-orang yang hidup sebelum Islam dan sampai masa Islam ya, dalam keadaan tidak beriman, itu hidup dalam keadaan atau suasana yang disebut apa? Jahiliyah. Ya kan? Hidup jahiliyah. Jahiliyah itu kira-kira positif atau negatif? Jahiliyah itu dalam arti terpuji atau tercela? Tercela. Pokoknya jahiliyah itu intinya bobrok aja. Intinya jahiliyah itu bobrok. Anak-anakku, semua sahabat Nabi SAW pada dasarnya pernah mengalami, kecuali yang junior-junior ya, artinya yang usianya ketika Rasulullah wafat itu baru 10 tahun gitu loh. Tapi yang lain-lain pada umumnya, bukan hampir keseluruhan otomatis, itu pernah mengalami bahkan menjadi bagian dari jahiliyah. Artinya mereka tuh mengalami masa bahkan menjadi bagian dari kebobrokan jahiliyah itu, kebusukan jahiliyah. Ya iyalah, orang memang hidup di masa itu, mau dibilang apa, ya kan? Apapun bentuknya, entah itu moral ataupun keyakinan atau macam-macam, ya iyalah. Sahabat Nabi itu ada nggak yang pernah menyembah berhala? Ya banyak. Lah iyalah, orang bagian dari jahiliyah. Gimana? Mereka itu kan menjadi orang benar setelah beriman kan? Pada dasarnya kan gitu. Sebelum beriman, jangan heran kalau kemudian sahabat ini sahabat itu dalam hidupnya pernah menyembah berhala. Ya apa anehnya ya? Nggak aneh, orang memang hidup di masa itu. Nggak. Ada yang pernah minum khamr. Wah, sahabat Nabi pernah minum khamr dalam hidupnya. Ya, jangan heran. Sebelum dia masuk Islam, mabok. Ya kenapa heran? Ya iyalah, orang di masa jahiliyah. Nanti kaget pula nih. Hamzah itu pernah mabok loh, paman Nabi SAW. Hah? Masa iya? Enggak bener ini. Gak usah heran. Hamzah itu pernah mabok. Hamzah paman Nabi SAW pernah mabok sebelum khamr diharamkan. Namanya juga belum diharamkan, ya gimana? Masalahnya apa kalau khamr belum diharamkan? Ya kan belum ada hukum, artinya hukum Islamnya belum ada. Ya berarti kan memang itu bagian dari kebiasaan orang-orang di masa itu. Kan bukan berarti ketika Al-Quran turun semua syariat, semua hukum itu sudah diterapkan. Ya enggak lah, perlahan-lahan. Khamr itu kapan diharamkan? Di Mekah atau di Madinah? Hah? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Khamr itu diharamkannya di Madinah. Kurang lebih setelah Rasulullah SAW berdakwah 15 tahun. Jadi selama 15 tahun pertama orang muslim mabok itu ya nggak salah. Orang hukumnya belum ada. Jadi Hamzah tuh kalau kemudian masa iya paman Rasulullah SAW, singa Allah, kan gelarnya kan, julukannya kan singa Allah kan, Sayyidus Syuhada, pemuka para syuhada, itu pernah mabok. Loh, kalau Sayyidus Syuhada gitu, pemuka para syuhada aja mabok, lah saya kan wajar kan. Nah kan jadi kesana kacau ini nggak paham ini. Lucu lagi ceritanya. Ini ceritanya setelah Badar, perang Badar, sebelum Uhud. Kan Rasulullah SAW menikahkan putrinya Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib itu di masa ini, sebelum Uhud. Dan itu pun melalui proses yang lumayan. Nggak apa-apa kita ceritain ya, karena ada pelajaran.
Ya, untuk semua ini, enggak, bukan untuk Kayuri doang, enggak, untuk semua. Ali itu terkenal miskin atau kaya? Terkenalnya ya miskin. Ali itu, ceritanya begini, setelah Badar itu memang banyak sahabat yang menikah lagi. Oh iya, karena setelah Badar itu kan ada yang gugur, ada yang syahid, ada yang macam-macam lah gitu ya. Sehingga kemudian ada yang menjanda, ada yang semacam gitu loh. Coba Umar bin Khattab, putrinya Hafsah itu kehilangan suami, gitu kan? Jadi janda. Hafsah itu janda waktu itu kan. Kemudian Utsman bin Affan, istrinya Ruqayyah meninggal pas Badar. Menduda tuh Utsman bin Affan, bukan? Ya kan gitu loh. Ali juga usianya waktu itu sudah sekitar 25 tahun. Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Artinya udah matang-matangnya lah itu, gitu lah. Maka Umar itu kan datang ke Abu Bakar, ngapain? Menawarkan putrinya, nikahilah putriku, kan gitu. Abu Bakar diem, nggak bilang iya, nggak bilang enggak, nggak bilang pikir-pikir dulu, enggak, dicuekin. Ngambaklah Umar, ih temen gitu-gitu amat kan gitu ya. Ngomong kayak apa susahnya kan gitu kan kalau bahasa kita. Datang ke Utsman, nikahilah putriku Hafsah. Kata Utsman, aku tidak sedang berpikir untuk nikah saat ini. Gitulah. Baru kehilangan Ruqayyah kan. Ruqayyah kan putri Rasulullah SAW. Gitu ya. Bagi Umar, tanggapan dari Utsman itu lebih melegakan. Ya kan setidaknya kan ada bahasa, walaupun intinya tidak menolak gitu. Intinya menolak, tapi kan ada bahasa. Kalau Abu Bakar kan gak ada bahasa. Sampai kemudian Umar ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah kok gitu-gitu amat sih Abu Bakar gini. Utsman masih mending gitu. Kata Rasulullah, sudahlah Umar. Ya kan bagi seorang ayah yang baik itu kan anaknya menjanda itu kan jadi pikiran kan itu. Kata Rasulullah, sudahlah Umar, putrimu Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Abu Bakar. Dan Utsman akan lebih menikah dengan wanita yang lebih baik dari putrimu. Oh, itu jelas tuh kode. Lah, yang lebih baik dari Abu Bakar siapa? Kan gitu. Ternyata itu maksudnya. Rasulullah memang berencana menikahi Hafsah, sekaligus berencana menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah yang merupakan adik dari Ruqayyah. Ya iyalah kan, putrimu Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik dari Abu Bakar. Ya beliaulah, ya kan. Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari putrimu. Ya iya putri Rasulullah SAW, otomatis lah, ya kan, dengan Ummu Kulsum. Nah kan itu musim nikah kan, habis Badar tuh. Ini ada yang lain-lain loh, bukan hanya ini aja. Nah, ada cerita lanjutannya tuh, asik tuh. Abu Bakar kan setelah Rasulullah SAW menyatakan itu, baru datang ke Umar. Umar, kemarin ngambek ya? Iya, kata Umar. Iya kan gitu-gitu amat, ngomong kayak apa kayak gitu. Kata Abu Bakar, aku tuh bersikap seperti itu karena memang ada alasan. Aku tahu bahwa memang Rasulullah SAW itu ada maksud untuk menikahi putrimu. Artinya aku tahu itu, dan itu rahasia. Artinya rahasia Rasulullah SAW. Aku tidak mungkin membuka rahasia. Maksudnya apa? Kalau Abu Bakar ngomentari permintaan Umar, itu pasti akan terbuka rahasia itu. Kan Abu Bakar pasti nggak mungkin kan, iya, kalau iya mah kan ngelunjak dong. Orang Rasulullah SAW yang mau menikahi, masa Abu Bakar nyerobot? Kan ngelunjak, itu kan nggak mungkin iya kan, pasti kan tidak, gitu kan. Kalau tidak akan dikejar apa alasannya, kan susah, kan gitu loh. Akhirnya kan akan kebongkar, kan gitu loh. Nah, jadi setelah Badar itu Rasulullah juga menikah setelah Badar itu, menikah dengan Hafsah, ya kan? Kemudian
Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Nah, Ali juga menikah dengan Fatimah. Di antara alasannya kenapa? Karena waktu itu Bunda Aisyah sudah serumah dengan Rasulullah. Kan ketika Rasulullah SAW ke Madinah, awalnya Fatimah itu kan serumah dengan Rasulullah SAW kan? Yalah. Ya terus dengan siapa Fatimah? Dan Ummu Kulsum serumah dengan Rasulullah. Sekarang semua lepas. Ummu Kulsum ke Utsman. Nah, tinggal Fatimah. Sementara di rumah Rasulullah kemudian ada Aisyah kan? Nah, jadi Fatimah juga saatnya dilepas. Nah, saat itu ceritanya banyak yang mengincar Fatimah. Wajar. Siapa yang tidak ingin menikah dengan putrinya Rasulullah kan? Artinya sudah mulai ada rumor, isu-isu gitu loh. Nah, di antara orang yang dekat dengan Ali, itu ada yang datang pada Ali. Ali, kamu tuh jujur aja, kamu tuh kan pengen dengan Fatimah. Ini orang-orang sudah membicarakan siapa yang akan menikahi Fatimah. Artinya rumornya berkembang ini. Nyesel nanti kalau kedahuluan orang. Kan gitu. Ali bilang apa? Aku terlalu malu untuk maju. Lu bayangkan, malu ngadep Rasulullah untuk urusan ini. Padahal Ali itu dari sejak kecil itu diasuh oleh Rasulullah SAW. Sejak kecil itu udah serumah dengan Fatimah. Dan memang Ali kan sepupunya Rasulullah SAW kan, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu siapanya Rasulullah? Paman, saudaranya Abdullah, bahkan satu ibu. Tapi untuk urusan ini kata Ali, aku malu. Jadi maju mundur. Tapi terus diojok-ojokin ya. Memang perlu ada yang ngomporin yang kayak gini tuh. Dan gak boleh berhenti, nggak sekali, 2 kali gitu. Apalagi sebulan sekali, wah kelamaan. Ngomporinnya harus sering ya. Makanya saya nggak salah amat ya. Gitu loh, kalau ngomporin terus, karena apa salahnya orang untuk kebaikan kok, kan gitu. Kira-kira gitu Ustaz Imam ya, nggak salah kan? Nggak salah. Ya Ustaz Imam dengan Ustaz Rozi juga jangan sampai bosen gitu loh. Jadi diojok-ojokin terus dikomporin, Ali ayolah. Akhirnya Ali memberanikan diri, maju. Bayangkan, begitu maju nggak ada Rasulullah, diem Ali. Lah bayangkan, Ali itu sejak kecil diasuh Rasulullah SAW. Artinya dengan Rasulullah itu sudah nggak ada sekat, sudah nggak ada penghalang. Luas aja sebenarnya kalau untuk urusan yang lain-lain. Tapi untuk urusan ini diem. Kan Rasulullah paham. Kenapa Ali gitu? Diom aja. Kamu pengen nikah dengan Fatimah? Digituin. Nah, cari calon mertua kayak gini agak susah sih, gitu loh. Oh iya datang diem gitu. Ngapain kamu dia ngomong? Kata Rasul, kamu ingin nikah dengan Fatimah? Gitu ya. Iya. Ya kebayang Rasul pasti senyum. Emang kamu punya apa untuk maharnya? Nah, gitu ya. Ditanyain gitu ya sama mertua. Kata Ali, itu dia, itu masalahnya gitu. Aku nggak punya apa-apa gitu. Kata, maksudnya nggak apa-apa tuh yang pantas diberikan kepada putrinya Rasulullah SAW loh. Kata Rasulullah, lah itu dulu baju besi yang kuberikan padamu mana? Kan Rasulullah SAW itu pernah ngasih baju besi. Lah baju besi itu kan ada harganya kan? Ya masa nggak ada harganya? Ada harganya kan? Tapi itu dulu ceritanya, asal usulnya itu hadiah. Jadi Rasulullah SAW pernah ngasih hadiah kepada Ali. Nah sekarang Rasulnya, baju besimu yang dulu mana tuh yang aku beri? Ada. Ya udah itu aja, maksudnya jual. Gitu loh. Lo bayangkan maharnya itu hadiah dari calon mertuanya. Kan agak-agak lucu kan gitu kayak. Asik. Jual. Oh iya juga kan. Tapi kan sebenarnya ya kan bagi ahli, aduh itu kan baju besi yang sudah terlalu tua, harganya juga nggak sebenarnya nggak pantas lah gitu intinya. Menarik ini kan, gitu loh.
Tapi karena didorong begitu, akhirnya ya Ali ya sudah bismillah jual. Ini ada satu kisah ini, ya kisahnya sih enggak. Kalau secara riwayat sih bukan enggak sahih lah gitu ya. Tapi oke, ini sejarah. Di jalan ketemu dengan Utsman ketika mau menjual baju besi itu. Ya Utsman udah tahu lah pasti ini masalahnya kan Rasulnya untuk itu. Tanya, mau kemana? Mau jual nih baju besi. Oh, artinya untuk modal nikah kan. Kata Utsman, aku aja yang beli kan gitu. Dibeli berapa? Ada menyatakan 400 dirham. Ada menyatakan 400 dinar. Oke lah, kita ambil yang murah aja, dirham. Berarti 40 dinar. Berarti sekitar 160 juta. Lumayan. Kira-kira gitu ya. Lumayan lah. Senengnya Ali. Ya itu harga terlalu mahal untuk baju besi yang udah tua. Itu terlalu mahal. Utsman tahu ini Ali ini mau nikah perlu modal banyak gitu loh. Kalau yang kemudian jadi mahar itu cuman itu, dan maharnya senilai itu terlalu murah. Bisa apa? Ini ibrohnya, itulah persahabatan. Tahu sahabat itu lagi butuh, gitu loh. Istilahnya BU kan, butuh uang. Mau kemana? Ini mau jual mobil atau jual motor. Oh, tahun berapa motornya? Ya ini Honda Beat tahun 2017. Udah aku aja yang beli 50 juta ya. Mau nggak? Hah? Mau nggak? Ya nggak usah ngomong, pasti mau. Sahabat, karena sebenarnya intinya apa? Ingin bantu, kan gitu. Ceritanya Ali beli ini beli itu. Nah, ini lanjutan kisahnya. Kemudian setelah selesai itu Utsman datang dan bilang, Ali, aku tahu baju besi ini begitu berharga bagimu, karena kan hadiah dari Rasulullah, apa yang nggak berharga? Dan ini sangat kebutuhan untuk jihad di jalan Allah. Aku ingin memberimu hadiah, aku kembalikan padamu. Asik, kan kayak gitu. Pengen ngasih tapi dengan cara kayak gitu kan asik gitu. Nah gitu. Singkat kata, Ali itu mempersiapkan pernikahannya. Beli apa ya? Macam-macam. Termasuk beli unta. Yalah kan untuk walimah. Gitu kan. Unta 2, terus apa macam-macam. Nah, singkat cerita, ketika Ali sedang sibuk melakukan persiapan ini itu, dia kembali lihat untanya. Udah terkapar. Untanya terkapar. Subhanallah. Ali kan, ya pasti gimana pun juga nih. Ini kan untuk persiapan aku nikah, masa siapa yang, ya kalau terkapar kan ibarat kata dibunuh iseng gitu deh. Kan kalau unta itu cara nyembelihnya beda dengan domba atau kambing ya. Enggak ditidurkan, enggak. Makanya bukan zabah, tapi nahar. Kan kalau unta itu nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Nahar itu karena konteksnya unta. Unta itu enggak bukan zabihah. Zabihah itu dibaringkan kemudian itu disembelih gitu. Kalau unta itu enggak. Unta itu suruh duduk. Dalam kondisi duduk digini zat gitu loh. Enggak pernah melihat ya? Sekali-kali ke tempat penyembelihan unta. Ya kalau enggak di Arab, kalau haji di Mina gitu. Di mana kek? Gitu. Enggak ditidurkan gimana unta segini gitu ditidurkan. Berat juga. Caranya memang enggak perlu. Nah, Ali nyari-nyari informasi. Ini siapa yang ngerjain ini gitu loh. Akhirnya dapat berita. Itu bukan orang lain, itu pamanmu Hamzah. Loh, kok bisa? Kenapa Hamzah menyembelih untaku? Subhanallah, gitu. Ali hari nyarinya, di mana Hamzah? Dicari. Kayaknya di tempat ini deh, ada rumah orang Ansor.
Betul. Hamzah sedang berada di satu majelis, ya kumpul-kumpul, maksudnya majelis di sini, di rumah Ansar. Ngapain? Lagi mabok, pada mabok satu rumah. Ya kan, karena memang belum ada hukum, belum ditetapkan hukum minum khamar itu. Lagi mabok. Lah ngomong dengan orang mabok gimana? Kan susah. Akhirnya Ali kan mengadu kepada Rasulullah, untaku. Nah, kenapa? Itu paman tuh Hamzah. Kemudian Rasulullah datang. Ya ingin inilah menyelesaikan polemik itu kan. Mendatangi. Hamzah masih mabuk, masih terpengaruh minuman keras itu. Kemudian Rasulullah intinya mempertanyakan kenapa bla 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 bla. Hamzah tuh yang bilang, engkau ngapain marahin aku? Engkau kan budakku. Aku tuanmu. Ke Rasulullah itu. Kata Rasul kali, udah pergi. Orang mabuk aja ngomong gak akan benar. Subhanallah. Ke Rasulullah kayak gitu. Kamu marah-marah pada aku. Engkau kan budakku. Aku tuanmu. Kan gak pantas maksudnya kan budak marah-marah ke tuannya kan gitu. Aduh. Ini ada kisah ini gitu loh. Sampai sejauh itu ya. Jadi sekali lagi gitu ya, jangan heran kalau pernah dengar gitu. Hamzah tuh pernah mabok. Ya iyalah. Kalaupun kemudian ada berita ada sahabat yang pernah berzina, lah iya sebelum Islam masa jahiliyah kenapa emang? Kan gitu. Ketika Amr bin As itu sahabat yang masuk Islam kapan? Masuk Islam di awal-awal atau di belakangan? Amr bin As belakangan. Kapan? Tahun 8 Hijriah. Hanya 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Artinya setelah 20 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Amr bin As itu ketika menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan masuk Islam, itu dengan beban yang begitu berat. Kenapa? Karena dia menyadari betul dia punya masa lalu yang sangat-sangat gelap. Bukan gelap lagi, butak kali ya. Artinya dosanya numpuk-numpuk gitu. Udah macam-macam dosanya. Ya memang yang paling berat itu selama 20 tahun itu Amr bin As itu termasuk tokoh utama yang memusuhi Rasulullah SAW. Lo bayangkan bekas musuh. Jadi setiap saat sebelum masuk Islam itu kan Amr bin As inginnya entah itu istilahnya nyumpahin, ngedoain, bahkan sampai berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW kan, mencelakai. Kurang apa jahatnya itu? Nah jangan tanya yang lain-lain di masa jahiliyah bahwa dia kemudian pernah ibarat kata merampas harta orang, pernah menipu, pernah berjudi, pernah jangan tanyalah itu mah. Bertumpuk-tumpuk. Makanya gemeteran. Ada yang sangat-sangat ditakutkan oleh Amr bin As, masa lalunya. Aku mau bawa masa lalu yang terlalu berat, artinya setelah masuk Islam itu gimana impasnya gitu, nggak kebayang oleh dia. Begitu menyampaikan keberatan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ala ta'lamu ya Amr, atau kama qala, kamu perlu tahu wahai Amr, innal Islam yajubbu ma kana qablah. Dengan masuk Islam maka semua masa lalumu menjadi putih. Coba bayangkan. Nah itu dia yang penting di sini. Sehingga ketika seorang itu masuk Islam, dia sudah lepas dari masa lalunya itu dan kemudian memulai dirinya sebagai manusia baru tanpa beban itu. Dan itu yang membuat mereka kemudian artinya diantara faktor yang mendorong mereka untuk melakukan yang kita sebut akselerasi, ingin cepat untuk membalikan keadaan. Bahwa saya pernah punya masa lalu bagaimanapun itu ada sisi dari trauma atau macam-macam. Nah sekarang setelah masuk Islam, walaupun itu sebenarnya sudah terhapus bersih, tapi kemudian saya harus membuktikan diri bahwa dengan masuk Islam saya menjadi kebalikan dari segala masa lalu saya. Maka mereka tidak mager.
Tidak santai-santai setelah masuk Islam itu, karena ingin mengejar ketertinggalan. Ini yang membuat kemudian para sahabat itu menjadi luar biasa. Para sahabat itu memang punya masa lalu yang gelap itu, yang luar biasa, jahiliyah. Tapi begitu masuk Islam, mereka itu betul-betul tidak pernah berpikir santai, gitu ya. Mereka melakukan percepatan-percepatan, lompatan-lompatan, agar kemudian sayang waktu yang dimiliki bersama Rasulullah SAW tidak diisi dengan bobot yang luar biasa. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Dengan cara apa? Berhadap-hadapan begitu, nombak? Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Wahsy itu membunuh Hamzah juga karena iming-iming. Sebenarnya dia tidak punya alasan pribadi untuk membunuh Hamzah. Tapi bagaimanapun akibat dari membunuh Hamzah itu luar biasa, karena apalagi setelah masuk Islam, tahu, Wahsy pun tahu Rasulullah SAW itu begitu terpukul karena kematian sang paman Hamzah. Sangat sedihnya minta ampun. Maka begitu Wahsy masuk Islam, dan itu tahun akhir tahun 8 atau tahun 9, hanya 2 tahun bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW wafat, dan kemudian terjadi yang kita ketahui, ada gerakan kaum murtad, nabi-nabi palsu. Nah, yang paling besar itu kan Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu. Musailimah, bukan Musailamah. Yang benar Musailimah Al-Kadzdzab. Itu Wahsy langsung, inilah kesempatanku setelah Rasulullah wafat untuk membuktikan, untuk membuat lompatan. Kalau dengan tombakku ini dulu aku pernah membunuh seorang yang paling disayangi, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan membuat Rasulullah SAW begitu terpukul, sedih lebih luar biasa. Dengan tombak yang sama aku akan kugunakan untuk membunuh musuh Rasulullah SAW, yang tentu kalau Rasulullah masih hidup akan sangat-sangat senang dan bahagia dan bangga. Oh gitu. Coba bayangkan, misi Wahsy itu membunuh Musailimah. Ini mission impossible ini. Oh iya, jumlah pasukan Wahsy itu besar. Musailimah itu besar. Dan mereka punya benteng pertahanan di Yamamah yang sangat-sangat kokoh, yang perlu bagi kaum muslimin untuk berhari-hari mengepungnya. Coba kan, berhari-hari mengepungnya. Dan itu tidak bisa dijebol kecuali dengan cara yang sangat luar biasa. Istilahnya oleh pasukan berani mati. Kalau tidak salah diantaranya, subhanallah, kau usah lupa. Siapa yang ingat? Jadi dia minta, kan kaum muslimin dari luar kan, ada gerbang benteng kan otomatis, dan itu tembok. Musuh-musuhnya tentu di balik tembok itu dan di balik gerbang itu. Ini kan kuncinya adalah harus terbuka gerbang ini. Itu ada seorang kesatria muslim itu, dia bilang apa? Bantu aku untuk bisa naik dan lemparkan aku ke sana, ke balik tembok itu. Coba bayangkan, itu kayak di film, di Lord of the Ring gitu. Ketika benteng apa tuh, Rohan digempur. Jadi dilemparkan, ya maksudnya dilemparkan tuh ya dengan alat lah, bukan dilemparkan kayak gimana, emangnya kayak apa gitu. Jangan juga kayak film India, nggak jelas gitu. Kan nggak masuk akal kalau ini hari. Intinya dibantu untuk kemudian sampai ke atas tembok dan lompat ke balik tembok. Di mana di situ ya jelas musuh sudah berkumpul untuk mempertahankan itu. Jadi dia kemudian menghadapi pasukan musuh sambil membuka gerbang supaya terbuka. Musailamah di mana? Di situ berapa meter? Enggak, dia mah di belakang lagi.
Dia mah di lapisan paling kuatnya gitu loh. Jadi ini maksudnya untuk sampai ke Musailimah itu harus melalui pasukan musuh berlapis-lapis. Wahsy itu dari awal targetnya Musailimahnya loh. Berat gitu, sangat berat. Tapi itulah kenapa? Karena selama hidupku aku pernah melakukan tindakan yang membuat Rasulullah SAW begitu menderita, terpukul. Artinya bobotnya dalam Islam begitu besar. Dan sekarang aku ingin melakukan sesuatu yang dalam Islam bobotnya akan sangat-sangat luar biasa besar. Kan gitu. Membunuh nabi palsu. Di sini letaknya. Ya. Lihat sahabat tuh kayak gini. Lain lagi ceritanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu juga terlambat masuk Islam setelah Fatu Mekah. Akhir tahun 8 gitu ya. Artinya hanya 2 tahun setengah sebelum Rasulullah SAW wafat. Hakim bin Hizam ini agak-agak aneh ini. Karena Hakim Hizam itu masa lalunya enggak seperti Khalid bin Walid, enggak seperti Amr bin As. Hakim bin Hizam itu pada dasarnya enggak memusuhi Rasulullah SAW walaupun dia musyrik. Dia ini sejak kecil itu teman mainnya Rasulullah SAW, teman dekat sejak kecil. Cuma ketika Rasulullah SAW berdakwah, Hakim itu nggak masuk Islam. Itulah hidayah ya. Walaupun Hakim bin Hizam nggak pernah memusuhi, tapi juga nggak beriman. Orangnya baik, kelewat baik bahkan. Artinya dari segi sifatnya orangnya santun, artinya bukan kasar gitu, baik hati, kemudian dia seorang pengusaha yang dermawan. Bayangkan, lah Hakim bin Hizam itu keponakan Bunda Khadijah, gitu loh. Hizam, gitu ya. Hizam itu saudaranya Khadijah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, gitu loh. Jadi ada kedekatan ini juga gitu. Jadi dengan Rasulullah itu di satu sisi teman dekat, di sisi lain juga ya jadi paman sebenarnya ya, karena menikah dengan bibinya kan. Jadi Hakim bin Hizam itu masa lalunya dilalui sebagai orang musyrik, kafir, sampai Rasulullah SAW 20 tahun berdakwah, 21 tahun. Tapi selama itu nggak pernah betul-betul dalam arti memusuhi. Makanya ketika Rasulullah SAW datang ke Mekah, mau Fatu Mekah itu bilang ke para sahabatnya, aku tuh heran gitu loh, dengan 4 orang di Mekah yang sampai saat itu belum masuk Islam, yang kalau dihitung-hitung berdasarkan logika, akal, nggak ada alasan orang-orang itu nggak masuk Islam. Karena sulit bagi mereka untuk tidak memahami kebesaran Islam, keindahan Islam, dan mereka memang tidak punya tadi dendam permusuhan seperti Abu Jahal dan lain-lain, enggak. Di antaranya Hakim bin Hizam. Nah, bayangkan Hakim bin Hizam itu ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Mekah diboikot. Pernah dengar? Ada pemboikotan terhadap pendukung-pendukung Rasulullah SAW? Itu diapain pemboikotannya? Pertama berapa lama? 3 tahun. 3 tahun itu apa yang diapain saja? Tidak boleh berdagang, tidak boleh jual beli dengan mereka, tidak boleh dibantu secara makanan dan lain sebagainya, tidak boleh diajak ngobrol, tidak boleh diterima sebagai tamu, tidak boleh ada hubungan pernikahan. Itu semua kan terkait dengan apa? Dengan ketahanan pangan, dibuat kelaparan. Itu kan dibunuh dengan pelan-pelan. Lah, bagaimana orang bisa bertahan hidup 3 tahun? Coba. Kan dari mana mereka bisa punya makanan? Dari berdagang, jual beli. Lah di Mekah kan mana yang punya tanah sawah kemudian ditanamin? Nggak ada. Jadi kalau nggak bisa dagang,
Punya makanan dari mana? Yang nggak bisa, hanya dengan cara dagang. Nah gitu. Oke, terus tidak boleh dibantu lagi. Artinya yang bantu itu salah. Gitu. Berarti tidak ada yang masuk dari luar. Kemudian tidak boleh diterima sebagai tamu. Nah kan kalau bertamu kan dijamu, bisa makan. Nggak boleh. Coba kan. Begitu juga hubungan pernikahan. Karena untuk tidak ada hubungan sama sekali sehingga kemudian tidak ada simpati, tidak ada empati. Ya Allah, di antara yang nekat memasok makanan ke dalam itu, ke lingkungan pemboikotan, itu Hakim bin Hizam. Walaupun harus berantem dengan Abu Jahal, Hakim bin Hizam itu musyrik, tapi dia itu menyelundupkan makanan ke dalam. Kurang baik apa coba? Setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, 2 tahun sebelum masuk Islam, artinya masih musyrik Hakim bin Hizam. Itu kan berdasarkan perjanjian Hudaybiyah, orang-orang Mekah bisa berdagang lagi. Sebelumnya kan nggak bisa berdagang ke utara karena semua jalur dagang diblok oleh Rasulullah SAW, oleh kaum muslimin. Nah Hakim bin Hizam itu sengaja, bayangkan, dia masih musyrik, datang dari Mekah berdagang ke utara, tentu melalui Madinah. Jauh-jauh dari Mekah, dia sudah menyiapkan hadiah kado untuk Rasulullah SAW. Loh, dia musyrik tapi nyiapin hadiah untuk Rasulullah itu. Karena persahabatan masa lalunya itu. Hakim bin Hizam gak pernah memusuhi Rasulullah kok. Gitu ya. Dia musyrik tuh. Tapi dia membawa hadiah. Hadiahnya apa? Kain. Songket kah? Wah itu bahasa kita, songket. Intinya kain yang eksklusif, jubah eksklusif. Wah, seberapa eksklusif sih? Ini jubah hasil lelangan terbaik pada masa itu. Karena ini jubah milik mendiang atau bekas Raja Himyar, Raja Yaman. Wow, jubah raja, bekas raja, dilelang di Yaman. Hakim bin Hizam dapat di lelangan itu. Harganya berapa? 200 dinar, 800 juta rupiah. Ayo, siapa yang mau ngasih hadiah eksklusif? Katanya mau ngikuti sunnah Rasulullah SAW tuh. Lumayan, 800 juta. 200 dinar. Ya Allah. Dia beli dari Yaman, dibawa ke Mekah, kemudian sengaja dibawa ke Madinah untuk dihadiahkan kepada sahabatnya, kepada Rasulullah SAW, untuk menunjukkan, kan sebelum perjanjian Hudaybiyah kan nggak bisa tuh kontak antara Mekah dan Madinah tuh nggak bisa. Tapi begitu Hakim bin Hizam muncul, Rasul menyambutnya sebagai sahabat, sebagai teman. Tapi masalah hadiah, tampaknya Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran kepada Hakim bin Hizam. Apa kata Rasulullah? Tapi untuk hadiahmu aku tidak bisa menerima. Kaget. Seorang sahabat, teman, tidak bisa menerima. Kenapa? Aku tidak menerima hadiah dari seorang musyrik. Ini sebenarnya sebagai pelajaran dari Rasulullah kepada Hakim. Hakim, kenapa sih kamu masih musyrik juga gitu? Kita sahabat tapi beriman kayak gitu kan? Kan nggak bisa maksa kalau beriman tuh, nggak boleh. Tapi caranya begitu. Kan Hakim tuh ingin banget ngasih hadiah, ingin, nggak diterima. Syok tuh Hakim. Sampai kata Hakim, udahlah kalau gitu, karena nggak diterima, besok akan kujual. Di mana? Di pasar Madinah. Dengan cara lelang. Pokoknya siapapun yang kemudian memberikan penawaran pertama, harga pertama, aku jual langsung. Rasulullah tahu itu. Ini lihat cara Rasulullah untuk memainkan apa istilahnya ya, cara beliau berdakwah lah gitu ya, dan cara menghargai persahabatan itu. Diam-diam Rasul bilang kepada Usama, ikuti Hakim besok di pasar. Dia membuka tawarannya berapa, beli. Ya jubah, walaupun begitu eksklusif, tapi kan kalau harganya segitu susah kan jualnya. Jubah 800 juta.
Sarung BHS-nya berapa? Kayuri. Sarung BHS-nya berapa? Kan kalau di kelas-kelas itu kan BHS sarung itu. Kan ada yang 20 juta sarung BHS. Oh, enggak tahu BHS ya? Oh, enggak. Bagus enggak tahu. Lebih baik enggak tahu. Sarung ngapain 10 juta, 20 juta? Sarung ya sarung, pakai tidur enggak enak. Ya Allah, akhirnya besoknya betul. Intinya kemudian dibuka ataupun ditawarkan di harga 50 dinar, 200 juta. Dibeli oleh Usama. Das. Dibeli. Jadi statusnya bukan hadiah, dibeli. Kemudian oleh Usama diserahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tahu cara menghargai persahabatan. Dipakai oleh Rasulullah jubah itu. Rasulullah memakai jubah 200 juta. Ayo, jangan bilang kemudian kalau ngikuti Rasulullah harus kemudian kere-kere. Siapa bilang kalau memang punya kenapa? Siapa yang pakai 200 juta baju? Kan enggak juga kan? Gitu. Biasa saja pakai dolar. Kalau memang punya duitnya biasa saja. Kalau enggak punya duit baru. Enggak punya duit pengen yang mahal-mahal, itu keterlaluan. Kalau memang punya duitnya kenapa? Ada duit 50 miliar. Aduh, beli 200 juta, beli aja. Santai aja kan? Ya sebelumnya ini dulu, Munzalan butuh tanah berapa lagi sih? Kan gitu kan. Ini ada duit nih 20 miliar, pakai aja. Karena seneng kan kayak gitu. Santai kan? Gitu. Kayaknya nggak nyampe ya Bu ya? 20 miliar nggak nyampe ya kan? Untuk kebutuhan sekarang dah setidaknya ya. 10 miliar aja cukup ya? Cukup insya Allah. Tuh kan nggak nyampe 20 miliar aja. Gitu. Kan nggak tahu 20 tahun yang akan datang anak-anakku. Jangan-jangan sudah ada yang bisa memborong Transmart itu yang mau bangkrut. Gitu. Itu yang punya Transmart, Herul Tanjung, setahun terakhir aja kekayaannya nyusut tuh, berkurang 30 triliun. Gitu loh. Kalau 1 triliunnya aja daripada nyusut hilang taruh sini kan banyak yang kita selesaikan kan. Iya. Apa susahnya beli bus 1 gitu kan, yang double decker kan, untuk anak-anak mau rihlah kemana kan asik gitu. Cukup kan 1 bus. Parkirnya di mana kan? Nah, ya otomatis lah akan kepikiran parkirnya di mana gitu. Tapi saya baca itu Khairul Tanjung tuh dalam setahun kehilangan 36 triliun. Dia nggak datang ke saya. Kalau saya bilang daripada hilang mendingan sini 1 triliun aja. Saya abadikan untuk akhiratmu kan gitu. Saya gunakan untuk wakaf gitu. Daripada hilang kan nguap 36 triliun. 1 triliun diabadikan di akhirat kan. Dengan wakaf kan. Nah, artinya kalau punya duit segitu kan santai-santai aja, beli cuma 1 M doang. Lah iya duitnya segitu. Kalau kita lagi nggak bokeh, nggak punya duit, memang mahal amat. Iya, tergantung. Gitu. Saya beliin iPhone 14 satu-satu nih sebenarnya kalau punya segitu. Nah ini berapa sih? Cuma berapa sih? 20 juta ya? Lah iya kan berapa sih? Ini ada berapa 20 orang? Enggak nyampe setengah M. Iya duit 1 T kan gitu. Kalau lagi ngayal itu yang gede-gede aja. Sebenarnya bukan ngayal, doa. Kan Rasulullah SAW yang bilang ni'mal malu salih lil mar'i salih. Sebaik-baiknya harta itu ketika berada di tangan orang baik, tangan seorang saleh. Jadi siapa bilang orang soleh nggak pantas punya uang gede? Siapa bilang? Sebaik-baik harta atau kekayaan kata Rasulullah SAW lil mar'i salih ketika berada di tangan orang saleh. Saya punya 1 triliun, Munzalan 10 miliar tuh merem saya. Bisa setahun 2 kali saya kasih. Atau sebulan sekali juga nggak apa-apa. Dalam 6 bulan. 60 miliar doang. Gagah itu bahasa tuh. Kayak Utsman bin Affan lah, gagah gitu. Kata Rasulullah SAW, ayo danai, kumpulkan dana, sumbanglah untuk perang Tabuk ini. Coba orang menyumbang itu kan karena memang punyanya ya kan. Pakai kurma, pakai gandum, ya uang receh, namanya juga nyumbang.
Lah Utsman datang nyumbang itu 1 kantong 1.000 dinar sekali nyumbang, cering 4 miliar sekali datang tuh. 4 miliar mah selesai ini sekaligus. Sekali datang lah, Utsman tuh berkali-kali datang. Sekali datang 4M. Kan santai aja kayak gitu. Sekali-kali kan kayak gitu. Butuh kendaraan. Coba buku kendaraan kan perang Tabuk itu butuh unta. Jumlahnya besar, yang ikut perangnya aja 30.000 orang. Lah Utsman datang 700 ekor unta. Munzalan butuh berapa kendaraan operasional sih? Kan gitu. Cukup Pajero 2, Fortuner 3, ambil di showroom. Kan asik gitu. Saya udah kontak tuh Toyota apa namanya tuh yang ada di sini tuh dia di Gandaria tuh. Ambil sana. Cilik. Ustaz Imam datang mau ngambil Fortuner 3. Kan sederhana sekali itu. Itu Utsman tuh kayak 700 loh ekor unta. 700 langsung celak. Oh gitu. Kembali ke Hakim bin Hizam. Rasulullah make 200 juta loh dipakai. Hakim melihat, memang sengaja Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada Hakim. Senangnya Hakim kan dipakai juga rupanya, walaupun dengan cara itu gitu ya. Kan memang jauh-jauh dibelinya di Yaman, dibawa dari Mekah karena ingin sahabatnya memakai baju yang sangat-sangat eksklusif, spesial kan. Ya iyalah, jubah Raja Saif Diyazin, Raja Himyar. Kan yang paling pantas bagi Hakim, yang paling pantas memakainya adalah orang sehebat Rasulullah kan, sebagai sahabatnya pula kan. Dan itu hadiah dari dirinya. Tadinya kan pengennya gitu, tapi kan dengan cara itu ditolak. Cuman tetap Rasulullah memakainya. Kata Hakim komentar, baju terbaik memang hanya pantas dipakai oleh orang terbaik. Gitu kan. Tapi itulah Rasulullah SAW setelah pakai dan menunjukkan kepada Hakim, gitu ya sudah. Beliau hanya menunjukkan bahwa ini mubah kok, boleh kok. Jadi nggak haram. Tenang aja, nggak haram. iPhone 14 tuh nggak haram. Asal ada duitnya aja, nggak haram. Jangan kemudian enggak lah, saya mah Oppo aja Oppo. Ngapain? Kenapa? Kalau memang nggak haram kok, tenang aja. Emangnya kalau kemudian iPhone itu dirasa gimana, kemudian Oppo jadi halalnya lebih tinggi daripada, sama aja kok, gitu loh, mubah aja, kan gitu. Cuman masalahnya duitnya nggak ada, itu aja sih. Kemudian setelah itu, oleh Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran kepada semua orang. Coba, itu jubah dihadiahkan kepada Usama. Dihadiahkan kepada Usama. Dan kemudian Usama pakai. Dipakai oleh Usama. Usama itu, pertama siapa Usama? Kulitnya kulit hitam Usama itu. Karena lebih kuat ke ibunya, Ummu Aiman. Ayahnya Zaid bin Harithah. Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah itu sama-sama dulu pernah menjadi budak, artinya bekas budak. Tapi memang orang-orang dekat Rasulullah SAW, kesayangan Rasulullah SAW. Usama coba memakai jubah itu Hakim bin Hizam langsung ngurut dada. Kata Hakim, ini gak pantas untukmu, wahai Usama. Kata Rasulullah kepada Usama, Usama jawab, gitu loh. Kenapa nggak pantas? Jubah raja dipakai Usama. Kata Rasulullah, jawab Usama, aku lebih pantas daripada Saif bin Yazin, dan ayahku lebih pantas daripada ayahnya Saif bin Yazin, Raja Yaman. Lah iyalah, Muslim itu kan lebih baik daripada orang kafir. Artinya apa yang tidak pantas? Kan gitu. Masya Allah. Ini dia. Itulah Rasulullah SAW ya. Jadi boleh pakai. Tapi setelah itu, ini bukan kebiasaanku, bukan gayaku. Jadi kalau ada yang mau ngasih Lamborghini ke Ustadz, terima sini. Setelah itu saya jual deh, tenang aja. Ya lumayan kan kalau kemudian Lamborghini dijual, dibeliin Fortuner 3 kan bisa untuk menjalan. Bisa lah. Masih ada sisaan. Kira-kira lah gitu ya. Ini dia.
Nah, kemudian Hakim bin Hizam ini masuk Islam pas waktu Mekah. Tentu dia bahagia dalam menerima hidayah itu. Coba bayangkan, ya gimana enggak. Dan kemudian dia berkata begini, wahai Rasulullah, aku punya masa lalu di jahiliyah. Di antaranya apa? Masa lalu yang jelek, oke lah, itu sudah jelas. Tapi juga aku punya masa lalu. Hakim bin Hizam itu, ini sisi unik yang lain. Kan sejak sebelum Islam dia sudah jadi pengusaha yang kaya raya. Hakim bin Hizam, Bunda Khadijah itu memang dari terah keluarga pengusaha, bukan kelas teri, kelas kakap. Ya. Kalau invest untuk dagang-dagang kayak gitu tuh sekali invest ke satu orang, Hakim bin Hizam itu kisaran 4.000 dinar tuh invest sambil lalu aja. 16 miliar gitu loh. Kan itu bukan pedagang herbal di sebelah kan, kalau invest segitu kan. Itu ke satu orang gitu loh. Jadi Hakim bin Hizam itu bilang begini, aku tuh di masa jahiliyah sebenarnya dengan menjadi pengusaha bukan karena ibarat kata doyan amat dengan duit gitu loh, enggak. Jadi pengen ngejar harta, bukan gitu. Itu bukan ambisi seorang Hakim bin Hizam. Dia tidak punya ambisi kayak gitu. Kan ada orang yang memang menjadi pengusaha tuh karena memang ingin ngumpulin duit sebanyak-banyaknya kan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Gitu ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa 'addadah. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa kekayaannya itu yang akan mengekalkannya. Hakim tuh bukan tipikal itu. Dia bilang aku tuh bukan karena doyan-doyan amat dengan duit, pengen duit banyak gitu. Enggak, dia tuh memang hobi, artinya dia punya kesenangan tersendiri menjadi pengusaha. Jadi bisnis itu bagi dia sebuah kesenangan. Bagi dia fun, gitu ya. Fun tuh ya kesenangan. Kan lain lah, ada orang yang memang berbisnis itu karena target-target yang terlalu kaku gitu, itu nggak enak tuh, nggak menikmati. Apalagi kalau kemudian hasilnya tidak sesuai target, kan ngenes. Udah mah pengennya gini, ternyata hasilnya beda gitu loh. Kan. Tapi kalau orang yang pada dasarnya dia kesenangan, fun gitu ya, wah dia segala persoalan dinamikanya itu bagian dari kesenangan, santai aja. Serius, dia bisnis serius. Hakim bin Hizam tuh, wah Allah, Ustadz pernah baca ya, ini setelah masuk Islam ya. Usianya udah tua. Itu Rasulullah SAW pernah nitipin duit. Hakim, ini 1 dinar, tolong belikan kambing untukku, domba. Jadi Rasulullah SAW pengen ngasih 1 dinar untuk beli domba. Memang harganya segitu kurang lebih. Hakim bin Hizam itu kan gampang, tinggal datang ke pasar, beli 1 dinar, balik, kan gitu. Lama, Hakim Hizam lama di pasarnya. Ibaratnya seorang sampai, mana nih Hakim? Gak datang-datang. Orang diminta untuk beli domba aja tuh. Ternyata apa? Hakim tuh ke pasar, dia nyari domba. Akhirnya dia dapat. Tawar-menawar, 1 dinar, tas. Dapat 1 dinar. Langsung balik? Enggak. Nyantai dulu di pasar. Ngapain? Nunggu. Ya kan pasar itu ada yang datang, ada yang pergi dan seterusnya kan. Ngapain? Dia jual lagi itu kan domba itu. Dia jual dulu. Dia beli dengan caranya dia dapat 1 dinar, dia jual dapat 2 dinar. Ayo. Coba kalau Bunda Erma bilang gitu. Nah, beli ini ke pasar. Kan datang pasar beli, balik lagi kan. Coba kalau pakai gaya Hakim bin Hizam, main dulu di pasar, dia dapat 2 dinar. Nah dari 2 dinar itu dia belanjakan lagi yang 1 dinar tuh. Ya kan memang dari Rasulullah SAW 1 dinar kan. Gitu. Balik dia ke Rasulullah. Rasulullah, Hakim, mana aja lah Pak Ahmad. Ya tadi aku itu dulu. Ini ya Rasulullah, ini dombanya, nih tambahannya 1 dinar. Kan kalau kita bilang Hakim ngapain konglomerat kayak gitu? Dia mah bukan masalah 1 dinarnya, tapi bagi dia itu adalah fun, itu adalah kesenangan.
Dia suka gitu loh. Gitu loh. Ini yang susah ini. Ini jiwa pengusahanya dahsyat ini yang kayak gini. Jualan sepatu kayak gitu kan. Masih jualan sepatu? Oh masih. Kayak gitu cara main. Itu Hakim bin Hizam tuh. Jadi dia tidak merasa, aku makan pengusaha besar. Enggak. Ini mereceh. Enggak begitu. Cara mainnya enggak begitu. Hakim tuh unik. Jadi kata dia bilang, aku itu di masa jahiliyah tadi, ketika aku menjadi pengusaha besar, bukan karena motifnya itu, bukan karena doyan-doyan amat dengan duit, pengen duit banyak, enggak. Kenapa? Karena aku senang berbagi. Jadi dia punya duit banyak, ini di masa jahiliyah loh, dan ini positif, dan dalam Islam tidak salah. Dia menjadi pengusaha, untung besar, kenapa? Karena dia suka berbagi. Pertama kali kepada keluarga-keluarganya, jadi bawaannya senang aja. Padahal keluarganya juga banyak pengusaha. Tapi yang namanya orang, walaupun punya banyak duit, kalau dikasih duit diterima nggak? Hah? Serius nih, ada orang karena sudah kaya, kalau dikasih duit nggak terima gitu? Enggak juga. Banyak di toko-toko yang mahal-mahal, yang masuknya nggak mungkin kalau tampang-tampang di sini nggak makan masuk lah gitu ya. Kira-kira gitu ya. Iya. Itu yang nyari diskonan banyak kok di sana. Artinya dia duitnya ya beli kaos oblong aja 300.000 contohnya gitu ya. Tapi tetap aja nyari diskonan. Orang kaya juga suka diskonan, jangan bilang enggak. Diskonannya dikejar, kalau ditransfer emang ditolak gitu? Enggak lah, pasti enggak. Ini sifat manusiawi, gitu lah. Orang kaya dikasih duit mesen, tetap aja seneng, gitu lah. Apalagi kita ya, kan gitu. Tiba-tiba ditransfer gitu loh. Kan asik. Kalau ada keluarga kayak gitu kan. Jadi Hakim bin Hizam tuh ambil dagang, setelah dagang itu bagi-bagi duit. Dia suka bagi-bagi duit. Dia suka melakukan kebaikan-kebaikan gitu loh. Jadi selain bagi-bagi ke keluarga, coba bayangkan Hakim bin Hizam tuh pernah satu kali, coba bayangkan, ini di masa jahiliyah, pernah satu kali, artinya dalam satu kesempatan maksudnya, memerdekakan 100 budak. Dalam satu kesempatan. Ini walaupun di masa jahiliyah, tapi yang namanya memerdekakan budak itu kan tetap aja dianggap amal kebaikan kan? Karena membebaskan manusia dari belenggu perbudakan. Jelas itu kebaikan bagi manusia. Itu nilai yang universal lah gitu ya. Walaupun perbudakan itu kan sebenarnya negatif kan. Membebaskan budak itu pasti kan menjadi kebaikan yang dipuji oleh siapapun di masa kapanpun. Nah, coba bayangkan memerdekakan 100 budak. Harga budak itu berapa sih pada zaman itu? Kalau kita pakai standar harga Bilal waktu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq itu sekitar 200-an juta. Bilal itu ditebus dengan harga 200 juta. Jadi kalau 100 orang kira-kira berapa nilainya? 20 miliar. Dalam satu kesempatan 20 miliar. Gitu loh. Itu kan makanya tadi itu. Fortuner 3 mah gak nyampe 20 miliar. Kau 2 miliar juga gak nyampe. Ya segitulah paling. Hakim bin Hizam tuh kayak gitu. Makanya dia bilang, ya Rasulullah, apakah kebaikan-kebaikan yang kau lakukan di jahiliyah itu nguap begitu saja? Karena itu dilakukan di masa jahiliyah. Karena banyak yang dilakukannya. Banyak banget. Bagi-bagi duit, transfer gitu ya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba transfernya. Gitu ya. Ya iya, pokoknya kadang-kadang ya tanggal 1, kadang-kadang tanggal 15. Pokoknya yang penting ada daftar rekening aja. Coba daftar rekening yang ada di sini, siapa aja punya rekening? Taruh. Gitu kan. Tiba-tiba tiap bulan ada yang transfer 2 kali kan gitu. Ya enggak usah banyak-banyak ya, masing-masing 50 juta aja udah lumayan. Kira-kira gitu. Belum lagi ngasih makan banyak orang, wah bla bla bla. Kira-kira itu gimana ya Rasul? Nguap nggak? Karena itu aku lakukan di masa jahiliyah. Nggak, kata Rasul. Keislamanmu itu yang kemudian membawa kebaikan itu menjadi berarti. Insya Allah.
Senangnya Hakim bin Hizam kayak gimana? Lah iya mungkin nilainya kan entah berapa, fantastis banget. Lah itu yang budak aja 20 miliar. Itu dalam satu kesempatan. Lah berapa kali dia memerdekakan budak? Berapa kali? Sebenarnya ini angka yang nggak dahsyat-dahsyat amat. Kalau tahu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tuh sejak masuk Islam, setiap Jumat, setiap Minggu, kalau kan Jumat kalau dalam Islam, setiap Jumat itu memerdekakan minimal satu budak sampai meninggalnya. Meninggal di usia 80-an tahun. Masuk Islam di usia 30 tahun, 35 tahun. Jadi ada 50 tahun dalam hidupnya setiap Jumat wiridnya Utsman itu memerdekakan budak, itu yang pasti. Minimal satu. Itu totalnya bisa 2.500 kali 200 juta pakai harga rata-rata. Hitung aja itu. Kebayang? Gitu-gitu amat ya. Iya, kita mau sekarang gitu. Makanya proyek-proyek Rasulullah SAW itu selesai, artinya tuntas. Lah karena ada yang gini. Coba kalau Munzalan punya donatur yang kayak gini, 2 orang ya selesai. Sekelas Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, selesai. Itu amin. Gak usah banyak-banyak donaturnya, segitu aja. Nah, jadi Hakim bin Hizam tuh bangganya minta ampun. Alhamdulillah kan. Nah tapi, ini hebatnya sahabat. Dari kualitas manusia sahabat. Begitu mendengar bahwa semua kebaikannya di masa jahiliyah jadi tidak sia-sia, tidak menguap, karena dia masuk Islam jadi kebawa. Hakim bin Hizam tuh bilang, ya Rasulullah, setiap kebaikan yang kulakukan di masa jahiliyah dulu akan kulakukan hal yang sama dalam Islam. Itu minimalnya. Artinya sekarang setelah masuk Islam, dan itu kan waktu itu sudah 60 tahun Hakim bin Hizam. Bayangkan, kan beda loh karya-karya yang dilakukan di usia 30 tahun, 40 tahun. Kan modalnya juga banyak kan. Dengan setelah 60 tahun, Hakim bin Hizam setelah 60 tahun mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa dia akan melakukan setiap kebaikan yang dilakukannya dulu di jahiliyah, akan dilakukan hal yang sama, minimal hal yang sama di masa Islam. Hakim bin Hizam memang berusia panjang, termasuk sahabat yang usianya panjang, 120 tahun. Ada beberapa sahabat yang usianya 120 tahun. Hasan bin Thabit, Ansar, kemudian Hakim bin Hizam. Tapi kan tetap aja beda, yang namanya udah 60 tahun ke atas. Jadi Hakim bin Hizam itu pernah membawa ke Arafah. Bayangkan di Arafah itu kan wukuf ya. Itu kan tempat waktu yang paling baik, paling mustajab. Keberadaan orang di Arafah saja untuk wukuf itu sudah sangat luar biasa di mata Allah, di sisi Allah kan. Allah tuh sampai turun gitu ya, untuk mendekat kepada mereka yang wukuf di Arafah gitu ya. Untuk secara khusus memberikan kesempatan kepada semua yang wukuf di Arafah. Ini khusus. Allah Subhanahu wa taala tuh mengabulkan semua doa dimanapun juga. Tetapi ada yang khusus untuk mereka yang wukuf di Arafah. Itu spesial banget. Mudah-mudahan semuanya bisa wukuf. Amin. Dalam waktu yang cepat. Dengan biaya haji yang gak naik. Iya, nggak naik repot kita. Gitu. Ya, masalah biaya masalah lain. Ustadz juga dulu nggak pakai ONH kok. Alhamdulillah bisa. Jadi mahasiswa, backpacker, tapi asik kok. Nggak ada bedanya kok. Mau backpacker emangnya lebih otomatis akan lebih eksklusif gitu di sisi Allah kan kalau naik pesawat? Enggak juga. Oke. Maka ketika orang berada di Arafah aja itu luar biasa. Apalagi kemudian selama di Arafah itu melakukan amal-amal soleh yang lain. Wah, ditambah amal soleh pula gitu loh di Arafah. Sudah mah keberadaan di Arafah aja udah istimewa, apalagi kemudian melakukan amal soleh yang lain. Artinya ada berlapis-lapis kebaikan di waktu yang sama. Ini penting nih anak-anakku. Di saat bulan puasa Ramadan memperbanyak sedekah, kan jadi luar biasa. Padahal puasa Ramadannya saja sudah luar biasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban kan?
Apalagi ditambah kemudian sedekahnya, apalagi ditambah dengan tilawahnya, apalagi ditambah dengan macam-macam gitu amal. Tergantunglah sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Hakim bin Hizam ke Arafah ini dalam salah satu kesempatan gitu loh, dari sekian banyak kesempatan ke Arafah, membawa 100 budak dan dikalungkan. Ada kalung di situ dan ada tulisan, ini persembahan dari seorang hamba yang lemah, Hakim bin Hizam, untuk Allah Ta'ala. 20 miliar. Mungkin udah naik harganya karena ekonomi sudah semakin, kalau ekonomi naik kan harga juga naik, dan itu nggak masalah. Harga naik kalau ekonomi naik nggak masalah. Iyalah, harga naik itu bermasalah kalau pendapatan kita segitu-gitu aja. Kalau mau membuktikan, datang ke Kuala Lumpur. Ini air, di sini ini bisa 2.000, di Kuala Lumpur ini bisa 6.000 kalau dirupiahkan. Makanya kalau keluar negeri itu salah satu kunci ketenangan, jangan merupiahkan mata uang asing. Karena kalau segala sesuatu ini dirupiahkan berapa, di luar negeri enak, duit kita tuh kan nggak ada harganya. Lah kan ini di Indonesia 2.000 rupiah kan gitu. Di Kuala Lumpur bisa 6.000, bisa lebih. Ini bisa 1 ringgit lebih, bisa 1,5 ringgit. Ke Singapura, ini bisa 1,5 dolar. Singapura, artinya berapa? Bisa 15.000. Kita bawanya rupiah, kan enak. Ya iya kan? Dengan rupiah itu kalau di kita 15.000 bisa beli berapa gitu? Setengah karton. Di sana 1. Ya gitu. Nggak apa-apa harga naik ketika ekonomi naik. Artinya harga budak sudah naik. Tetapi ya itu tetap 100. Hakim bin Hizam. Subhanallah. Ini dia kualitas para sahabat yang kayak gini. Makanya kenapa proyek-proyek Rasulullah SAW gitu loh, karya-karya yang dicapai oleh para sahabat itu begitu gemilang, karena kemampuan para sahabat ya itu di atas rata-rata bobot masalah yang mereka hadapi. Ini dia tadi kita kembalikan ke awal. Anak-anakku akan menghadapi masalah-masalah yang berat di kemudian hari. Maka yang harus dibangun hari ini adalah bagaimana menggali kemampuan agar memiliki bekal gitu ya, yang lebih dari permasalahan yang akan datang. Ya memang kita tidak tahu akan seperti apa bobot masalah yang akan datang, tapi yang jelas hari ini kita bisa mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki. Anak-anakku jangan pernah berpikir santai, jangan mager, jangan kemudian masa depan gimana entar, jangan. Para sahabat ketika di Mekah dengan kan nggak pernah tahu bahwa tantangan akan seberat apa. Tapi karena kualitas mereka ketika hijrah itu begitu luar biasa. Nah, begitu hijrah dan kemudian masalah datang bertubi-tubi numpuk, itu semuanya bisa diatasi. Karena kapasitas dan kemampuan mereka di atas bobot masalah. Kalau masalah yang kita hadapi nanti itu di atas kemampuan kita, terseret-seret, terseok-seok. Gimana mau membuktikan? Berapa sih Munzalan? Datang ke Bunda Erma, Bun berapa masalahnya sekarang? Kan baru bulan kemarin saya kirim 5 miliar. Masih kurang kah? Kan gitu. Kan asik gitu loh bahasa gitu. Daripada denger duit kayak gitu itu kan hanya flexing gitu kan. Orang pamer outfitnya, sepatunya 30 juta, topinya 15 juta. Apa-apaan sih? Sekali-kali flexing itu kayak gitu loh. Yang kemarin sudah terima yang 5 miliar. Sekarang kebutuhannya berapa? 10 cukup gak? Dan gitu. Kan asik gitu loh, gagah. Kayak Usman tadi tuh loh, gagah, elegan. Ayo nyumbang. Loh, baca di perang Tabuk. Sahabat tuh ada yang membawa 1 karung gandum, ada yang sekantong gandum, kurma. Ya memang adanya itu masalahnya. Tapi Usman elegan. Kantongnya gak gede-gede, gak pakai karung. Cuman isinya 1.000 dinar. Kan gitu. Sampai Rasulullah tuangkan kan? Rasulullah tuangkan di hadapan banyak orang. 1.000 dinar tuh, cering, nggak kedengaran kan? Dan itu emas kan?
1000 dinar. Nggak sampai sekarung, tapi dinar. Kan lain, 4 miliar dalam satu kali.